Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proyek pengamatan dan pembuktian enzim katalase pada kentang. Latar belakangnya adalah enzim merupakan biomolekul penting yang berperan sebagai katalis dalam berbagai reaksi biokimia di dalam tubuh makhluk hidup. Salah satu enzim yang berperan dalam menjaga keseimbangan metabolisme sel adalah enzim katalase. Katalase merupakan enzim yang bertanggung jawab untuk menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2, senyawa hasil pesampingan dari proses metabolisme yang bersifat toksik menjadi air H2O dan oksigen O2. Reaksi ini penting untuk mencegah kerusakan sel yang disebabkan oleh penumpukan hidrogen peroksida. Tujuan proyek mengamati aktivitas enzim katalase pada kentang melalui reaksi dengan hidrogen peroksida, menentukan pengaruh faktor lingkungan seperti suhu dan pH terhadap aktivitas enzim katalase. Manfaat proyeknya memahami cara kerja enzim katalase dalam menguraikan hidrogen peroksida, memberikan referensi untuk aplikasi katalase dalam industri, menjadi bahan pembelajaran dan biologi dan biokimia, menjadi dasar untuk penelitian lanjutan mengenai enzim katalase. Alat dan bahan yang kita pakai yaitu alat, pisau, blender, mangkuk, gelas. Bahan yang kita pakai kentang, larutan hidrogen peroksida 3%, air dingin, dan air panas. Tahapan dan tata cara praktikum. Tahapan perencanaan mengikuti arahan dari pembimbing dan menerima landasan materi mengenai enzim dan metabolisme, membentuk kelompok dan membagi tugas setiap anggota, melakukan riset tentang enzim katalase dan cara pengamatannya, mempelajari praktik enzim bersama-sama, membeli alat dan bahan yang diperlukan. Tahap inti 1. Menyiapkan kentang yang sudah dihaluskan atau di blender dan larutkan hidrogen peroksida 3%. Kedua, memasukkan cairan hidrogen peroksida 2 sendok makan ke dalam 3 gelas masing-masing yang sudah disiapkan. Ketiga, lalu masukkan 1 sendok kentang ke dalam masing-masing gelas yang sudah diisi cairan larutan hidrogen peroksida. Keempat, siapkan 2 mangkuk isi air dingin, yang satunya air panas. Diamkan selama 10 menit, amati perubahannya. Kelima, mengamati dan mencatat perubahan warna serta kondisi masing-masing perubahan setelah rendaman dan setelah dibiarkan. Tahap akhir 1. Menganalisis data dan mendiskusikan hasil pengamatan. 2. Menyusun laporan kegiatan yang menjelaskan metode, hasil, dan kesimpulan mengenai pengaruh masing-masing larutan terhadap aktivitas enzim katalase pada kentang. Ketiga, membuat presentasi untuk menyampaikan temuan kepada kelas. Ini hasil pengamatan yang kita amati. Kentang yang sudah dihaluskan didiamkan ke 3 suhu yang berbeda. Setelah 10 menit, suhu ruang airnya tidak berubah sama sekali. Suhu dingin, air berubah menjadi kecoklatan dan berbusa lebih banyak. Suhu panas, airnya lebih jernih dan ada gumpalan di bawah. Selanjutnya, rencana anggaran biaya. Pemasukannya iuran dana dari setiap anggota, jumlahnya ada 7 orang. Harga satuannya 5 kali 7, 45.000. Pengeluaran yang pertama, pembelian kentang 3 buah, harganya 2.000, jumlahnya jadi 6.000. Yang kedua, pembelian hidrogen peroksida 3%, 1 botol 10.000, totalnya 16.000. Sisa akhirnya diberikan konsumsi. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Yang pertama, suhu. Deskripsi aktivitas katalase meningkat seiring kenaikan suhu sehingga mencapai suhu optimal. Suhu terlalu rendah memperlambat reaksi, sementara suhu terlalu tinggi menyebabkan denaturasi enzim dan menurunkan aktivitasnya. Yang kedua, oksigen. Deskripsinya, oksigen dihasilkan sebagai produk reaksi. Dalam sistem tertutup, akumulasi oksigen dapat memperlambat reaksi. Tetapi dalam kondisi terbuka, oksigen dilepaskan dan reaksi berjalan lebih efisien. Penutup atau kesimpulannya yaitu proyek pengamatan proses kerja enzim katalase pada kentang memberikan kesempatan bagi kami untuk memahami dan mengamati reaksi biokimia secara langsung. Melalui eksperimen ini, siswa dapat belajar tentang pentingnya faktor-faktor seperti suhu dan oksigen dalam mempengaruhi aktivitas enzim. Pengamatan yang dilakukan selama proyek ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam serta keterampilan praktis yang berharga, sekaligus meningkatkan kesadaran akan peran teknik
penting dalam menjaga kualitas. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.